program kultum yang akan berjalan sampai dengan nanti pukul 18.00. Maksudnya nuansa Ramadan ya benar. Kali ini pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan penuh makna, yaitu hikmah nuzulul Quran. Tema ini mengingatkan kita pada momen turunnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Tentu kita sangat berbahagia karena pada hari ini telah hadir di studio seorang tokoh, Bapak Ustadz Sayun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore Mas Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat ini Mas Indra, meskipun diguyur hujan cukup deras nih dari tadi siang ini ya gitu. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama penjelasan dan diskusi yang sangat bermanfaat ini benar. Semoga dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan keimanan kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ustadz Sayun Ngalim SAG dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, monggo kami persilakan untuk memulai Ustadz. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam acara Nuansa Ramadan siaran RRI Tuban pada kesempatan sore hari ini, karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga pada saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-19. Semoga Allah menerima ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak dan sodakoh serta zakat kita, serta amalan ibadah yang lain, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita masih di tanggal 19 Ramadan, sehingga momentum yang sangat tepat kalau kemudian kita membahas secara spesifik, yaitu tentang hikmah nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah atau dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad SAW selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan tanggal nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di beberapa negara lain ada kaum muslimin yang memperingati pada tanggal lainnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan di dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuzulul Quran itu adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira ketika beliau menerima ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. Syekh Manna Al-Qahtan itu menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadr ayat 1. Ya. Pendapat kedua dipelopori oleh Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, ya, seorang tabi'in besar, ahli hadis dan fikih, guru dari Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadr ayat pertama tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Manna Al-Qahtan kemudian menjelaskan bahwa
dua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan. Karena Al-Quran diturunkan dua kali, yakni secara sekaligus ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, lalu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Jadi itu tentang pengertian atau arti dari nuzulul Quran gitu. Nah, kemudian kita bahas tentang tanggal peringatan nuzulul Quran. Ya. Karena dari awal telah ada perbedaan, maka lahirlah perbedaan kedua, yaitu tentang tanggal nuzulul Quran. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada pertengahan bulan Ramadan. Malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sedangkan Syekh Safiyur Rahman Ar-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum menjelaskan para pakar sejarah berbeda pendapat tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah. Ada yang berpendapat Rabiul Awal, ada yang berpendapat bulan Rajab, ada yang berpendapat bulan Ramadan. Dari ketiga pendapat, yang kuat adalah bulan Ramadan. Tanggal berapa? Para ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang berpendapat tanggal 7 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, dan ada yang berpendapat tanggal 18 Ramadan. Ya. Al-Khudari di dalam muhadharatnya menguatkan tanggal 17 Ramadan. Agaknya pendapat Ibnu Abbas yang menyebut pertengahan Ramadan dan Al-Khudari yang menyebut 17 Ramadan inilah yang membuat mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa nuzulul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan. Adapun Syekh Safiyur Rahman sendiri menegaskan bahwa Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Bertepatan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Ya, argumen atau hujjah beliau, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar menurut banyak hadis terjadi pada malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah pertama kali mendapat wahyu pada hari Senin. Ya, hari Senin. Senin pada bulan Ramadan tersebut jatuh pada tanggal 7, 4, 21 dan 28. Sehingga beliau menyimpulkan tanggal 21 Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan pendapat ulama tentang tanggal peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Yang terpenting sebetulnya bukanlah tanggal berapa nuzulul Quran, karena adanya perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga dengan Syahrul Quran. Ya, jadi bulan Ramadan ini nama lainnya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, gitu. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar rahimakumullah, ada setidaknya 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan ini yang lebih penting, ya, yang lebih penting daripada sekedar membahas perbedaan tentang tanggal nuzulul Quran tadi, ya. Jadi 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Ya. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah.
sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Ya. Tadi disebutkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka tanpa beriman kepada Al-Quran, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, Allah menegaskan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Jadi kewajiban kita yang pertama harus beriman kepada Al-Quran, gitu. Nah, sesuai dengan penjelasan ayat ini. Di samping itu, pada ayat yang lain juga ditegaskan oleh Allah, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, gitu. Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul tersebut. Sehingga dari kedua penjelasan ini kita memahami bahwa wajib bagi kita untuk beriman terhadap Al-Quran. Dan oleh karena itu, maka beriman kepada kitab-kitab Allah itu menjadi salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Jadi sangatlah jelas di sini, tidak bisa kita pungkiri lagi. Sehingga kalau ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran misalnya, berarti dia tidak bisa disebut sebagai mukmin sejati, gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, gitu. Karena wujudnya kitab-kitab tersebut sudah tidak ada. Nah, kalau kita mencari di toko kitab misalnya, mau beli kitab Taurat, gitu, tentu tidak punya. Atau kitab Injil, apalagi kitab Zabur misalnya, tidak akan ada. Nah, cara kita beriman kepada kitab-kitab tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan, ditegaskan oleh Al-Quran. Apa adanya, tidak kita kurangi dan tidak pula kita tambahi. Ya. Karena Al-Quran ini pada dasarnya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Di dalam istilah ayat atau Al-Quran, penjelasannya itu musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada sebelumnya, gitu. Ya, karena semuanya bersumber dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Ya. Setelah tadi yang pertama kita mengimaninya, maka yang kedua adalah membacanya atau tilawah. Ya. Al-Quran adalah kalam Allah, yang membacanya bernilai pahala, ya, merupakan ibadah. Ya. Para sahabat itu biasanya mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran sekali dalam sebulan. Dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, maka kita harus berusaha untuk membaca khatam Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Syukur bisa lebih banyak lagi, akan lebih bagus, gitu. Ya. Nah, di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat itu Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartilah. Ya. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, ya, dengan tartil. Pengertian tartil itu menurut para ulama adalah, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf.
Jadi huruf-hurufnya bertajwid dan mengetahui wakof-wakofnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu harus kita perhatikan ya tajwidnya seperti apa. Fasohah atau kefasihan hurufnya antara satu dengan yang lain harus kita betul-betul perhatikan. Misalnya antara bunyi huruf H dengan Kho itu berbeda. Ya. Bunyi hamzah A dengan bunyi Ain A juga berbeda. Misalnya kata-kata alim itu dengan alim itu berbeda. Ya, kalau alim pakai hamzah itu sakit, nah, menyakitkan. Tapi kalau alim itu maha mengetahui. Itu contohnya. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan bisa-bisa nanti maknanya berbeda gitu. Antara bunyi zo pakai zo begitu dengan bo pakai bot itu juga berbeda. Nah, sehingga akibatnya nanti arti atau maknanya pun juga bisa berbeda. Demikian pula dengan panjang pendeknya juga perlu kita perhatikan. Tidak boleh asal kita baca, ya. Apalagi kalau kita menjadi imam sholat, ya. Termasuk wasol dibaca bersambung atau wakof dibaca berhenti itu juga harus kita perhatikan. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Adiyat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Kalau kita baca wasol misalnya wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Ya gitu. Jadi antara ujung ayat pertama kemudian ujung ayat kedua itu dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki. Karena adanya tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa gitu. Tetapi kalau kita baca wakof, ya, kita baca berhenti, tidak kita sambung, maka tidak seperti itu, ya. Tidak menjadi bacaan ikhfa hakiki, tetapi menjadi bacaan mad iwad gitu. Karena adanya tanwin fathah bertemu dengan alif. Sehingga bacanya menjadi wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha gitu. Dibaca panjang 2 harokat. Kalau dari segi bacaan panjangnya seperti mad tabi'i gitu. Tapi itu disebut dengan mad iwad. Ya. Jadi tajwidnya kita perhatikan, wakof maupun wasolnya juga harus kita perhatikan. Ini terutama bagi seseorang yang menjadi imam sholat, terutama sholat yang bacaannya dibaca dengan keras atau jahar. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Tetapi kalaupun belum bisa seperti itu, tidak apa-apa. Ya, tidak kemudian kita tidak perlu membaca Al-Qur'an. Ya, tetap kita harus belajar membaca Al-Qur'an sebisa-bisa kita. Ya. Karena tadi itu membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah banyak metodologi cara cepat dan mudah untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi misalnya metode yang paling banyak digunakan oleh para santri dalam belajar membaca Al-Qur'an itu misalnya metode Iqra, ya, paling populer itu begitu. Itu cara cepat membaca Al-Qur'an, cara mudah gitu. Karena menggunakan metode langsung atau direct method. Ya. Pengertian metode langsung di situ langsung ditunjukkan oleh guru pembimbing, ya, ustadz pembimbingnya. Kalau ada bentuk huruf seperti ini dengan tanda baca seperti ini, bunyinya begini, ya. Tidak perlu dieja. Jadi sang guru memberikan contoh dulu, misalnya bacaan A, bacaan ba, bacaan ta. Nanti santri mengikuti seperti itu. Kalau sudah selesai di satu halaman dengan tema yang sudah ditentukan itu, nanti berpindah ke halaman berikutnya. Begitu seterusnya. Sehingga dengan demikian santri akan dengan cepat membacanya, mampu membacanya, begitu. Ya. Dan itu sudah dicetak dengan berbagai model. Kalau untuk balita, anak-anak, TK misalnya begitu,
termasuk juga SD itu dicetak bukunya itu dengan setiap satu jilid satu buku dengan model warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau, ya nanti itu supaya menarik kayak gitu. Kemudian kalau untuk remaja, anak SMP, SMA misalnya itu 6 jilid dalam satu buku. Sedangkan kalau untuk lansia, ya para lansia yang mempunyai semangat yang kuat untuk belajar Al-Quran itu 6 jilid itu dicetak dalam cetakan yang besar supaya huruf-hurufnya kelihatan lebih jelas gitu. Karena mungkin lansia mempunyai keterbatasan termasuk penglihatan bacanya tidak tidak bisa kalau hurufnya kecil-kecil, sehingga perlu dicetak dengan cetakan besar. Jadi kesimpulannya kita harus belajar membaca Al-Quran gitu ya. Rasulullah sendiri telah memberikan motivasi kepada kita di dalam sabda beliau ya. Beliau bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'al kiramil bararah. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajrani." Orang yang pandai membaca Al-Quran itu nanti akan di surga bersama para malaikat dan para rasul yang mulia. Sedangkan orang yang kesulitan membaca, terbata-bata, lidahnya berat mengucapkan, ya, kalau istilah Jawa itu adalah gerotal geratul, begitu, ya, maka bagi mereka itu mendapatkan 2 pahala, ya, 2 kebaikan, yaitu pahala yang pertama, pahala membacanya Al-Quran itu sendiri, sedangkan pahala yang kedua adalah kesungguhannya untuk belajar Al-Quran, gitu. Sehingga oleh karena itu jangan sampai kita mempunyai pemikiran, wah saya sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa ini, sulit belajar Al-Quran, ya. Tidak boleh kita mempunyai pemikiran seperti itu, ya. Jadi berapapun usia kita harus berusaha untuk belajar supaya bisa membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita yang ketiga selanjutnya adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi itu maksudnya adalah merenungkan Al-Quran, ya. Sehingga kita bisa mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran itu, ya. Dengan kita membaca minimal terjemahannya, termasuk juga tafsir Al-Quran. Sekarang sudah banyak sekali macam-macam ragam macam tafsir yang bisa kita baca, ya, sehingga kita dari situ nanti akan bisa mudah memahami Al-Quran itu, gitu. Ketika kita sudah bisa memahami Al-Quran, maksud dan tujuannya, merenungkan maknanya, tentu kita akan mempunyai keyakinan yang kuat, keimanan kita akan semakin bertambah kuat, ya, sehingga ketika melaksanakan, mengamalkannya, berangkat dari pemahaman yang benar, itu. Di dalam surat Muhammad ayat 24 itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ya, ataukah hati mereka terkunci, ya. Sehingga dari situ menjadi kewajiban bagi kita untuk merenungkan Al-Quran itu. Karena dengan merenungkan Al-Quran, memahami maknanya, ya tadi itu, maka kita akan bisa mengamalkan pula isinya, ya, dan menjadikannya sebagai petunjuk. Akan semakin sempurna keimanan kita kepada Al-Quran dengan demikian. Lalu kemudian yang keempat, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Karena Al-Quranlah yang kita baca pada saat kita sholat, ya, pada saat kita sholat, yaitu surat Al-Fatihah dan surat atau ayat setelahnya. Maka hendaknya kita menghafalkan Al-Quran sesuai kemampuan kita.
Karena kalau kita tidak menghafal Al-Quran, ketika kita sholat, setelah membaca Al-Fatihah, ya, kita membaca apa? Ya gitu. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran, maka akan dengan mudah kita membacanya. Begitu. Ya. Yang ideal adalah bahwa kita kalau bisa menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Lengkap 30 juz. Ya. Tapi kalau itu berat, maka kita berusaha menghafalkan juz 30. Ya. Bukan 30 juz, tapi juz 30. Ya, itu yang lebih mudah kita hafalkan karena suratnya pendek-pendek. Jadi misalnya mulai dari surat An-Nas, ya, kemudian surat Al-Falaq, setelah itu surat Al-Ikhlas, surat Kulhu, ya, surat Al-Kausar, surat Al-Asr, surat An-Nasr, dan seterusnya, gitu. Nah, sebetulnya menghafalkan Al-Quran itu tidak sulit, ya, karena Allah sudah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Sungguh kami, maksudnya kami itu adalah Allah, telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Ya, gitu. Maka adakah orang yang mau menjadikannya peringatan? Gitu. Sehingga dari sini sebetulnya mudah menghafalkan Al-Quran itu. Yang penting kita bersungguh-sungguh untuk menghafalnya. Ya. Biasanya yang agak sulit itu justru mempertahankan hafalan yang sudah ada. Jadi misalnya kita sudah menghafalkan surat An-Nas. Ya. Lalu kemudian kita ingin menambah surat Al-Falaq gitu. Maka kita tidak boleh, ya, hafalan yang baru surat Al-Falaq itu menjadikan kita lupa terhadap surat An-Nas yang sudah kita hafal sebelumnya. Ya. Kemudian begitu pula kalau kita sudah hafal surat Al-Falaq, kita mau menambah surat Al-Ikhlas, surat Kulhu, tidak boleh surat Al-Falaq yang sudah kita hafal, surat An-Nas yang juga sudah kita hafal, itu kita lupakan. Harus tetap kita ingat supaya tetap hafal gitu. Nah, oleh karena itu, maka biasanya kita memerlukan mengulang-ulang hafalan itu. Itu yang disebut dengan istilah murojaah. Jadi murojaah itu mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal sebelumnya. Murojaah bisa dilakukan secara mandiri, ya, oleh seseorang. Jadi apa yang sudah dihafal itu diulang-ulangi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada 6 ayat begitu. Diulang lagi, ya, supaya kuat, supaya tidak lupa. Apalagi kalau surat Al-Kafirun, ya, ayatnya dibolak-balik, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi diulang-ulang ayatnya. Jadi kalau kita tidak teliti nanti bisa lupa, bisa salah gitu. Nah, atau bisa juga murojaah, mengulang hafalan itu dibantu oleh orang lain gitu. Ya. Nah, kalau di pondok-pondok pesantren tahfidz itu memang ada ustadz, ada musyrif, ada pembimbing yang bertugas untuk membimbing santri-santrinya supaya hafalan Quran santri-santri tersebut terjaga, tidak dilupakan. Bahkan itu sudah dijadwal secara tetap dalam setiap hari, misalnya jam berapa. Jadi misalnya setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Apa tujuannya? Supaya tetap terjaga hafalannya itu. Gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para pendengar setia RRI Tuban yang dirahmati Allah, ya.
orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu juga mempunyai kedudukan yang mulia di surga nanti. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa penghuni surga nanti akan berbanding lurus dengan hafalan Qur'annya. Ya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Ya. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fit dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatihi inda akhiri ayatin taqra'uha. Yang artinya akan dikatakan kepada ahli Al-Quran di akhirat nanti, ya, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil dulu di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Sehingga dari sini semakin banyak kita menghafal Al-Quran, sekali lagi makin tinggi kedudukan kita di surga nanti. Begitu. Bahkan sekedar membacanya saja belum sampai menghafal. Kalau menghafal kan pasti membaca, kan gitu. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu pasti membacanya. Orang yang membaca belum tentu hafal, kan gitu. Nah, bahkan sekedar membacanya saja, ya, Rasulullah juga menjelaskan di dalam sabda beliau, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu pahalanya akan menjadi penolong atau syafaat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi salah satu pemberat amal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah masuk ke surga itu adalah bacaan Al-Quran, gitu. Dan sebaliknya juga akan menjauhkan kita dari ancaman api neraka. Sehingga penting bagi kita membacanya sekaligus menghafalkannya. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran berarti pasti membacanya. Gitu. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia RRI Tuban yang dirahmati Allah, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kelima itu adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran kita laksanakan. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Gitu. Sehingga pendek kata, kesimpulannya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Apapun yang akan kita kerjakan maupun kita tinggalkan, itu kita rujuk kepada Al-Quran kita. Ya. Termasuk ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini, itu karena kita menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ayat yang sangat populer dan sudah kita hafal bersama, surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya gitu. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Kewajiban puasa itu pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu itu yaitu syahru Ramadan, pada bulan Ramadan. Begitu. Nah, begitu pula ketika kita melaksanakan sholat. Itu juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Membayar zakat juga demikian. Ya. Bahwa Allah memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya gitu.
di mana ini semuanya adalah rukun Islam yang kalau kita tidak laksanakan tentunya juga tidak bisa kita disebut sebagai seorang muslim yang sejati gitu. Nanti perintah haji juga demikian. Itu adanya di dalam Al-Qur'an, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah, untuk Allah itu ada kewajiban melaksanakan haji bagi manusia, bagi mereka yang sanggup atau mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Gitu. Jadi itu semua kita laksanakan. Perintah Allah itu, jadi dengan kata lain kita melaksanakan dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya, kita juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, Allah melarang kita untuk melakukan minum-minuman keras, berjudi, mengundi nasib, berzina, serta perbuatan-perbuatan dosa yang lain, menyekutukan Allah terutama, durhaka kepada kedua orang tua. Itu semuanya adalah larangan Allah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, sehingga ketika kita melaksanakan pada dasarnya adalah kita mengamalkan Al-Qur'an. Gitu. Ya, jadi minuman keras dalam bentuk apapun kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah. Ya. Dan sekarang bukan hanya minuman, yang disebut khamr itu bukan hanya minuman. Ya. Bisa dalam bentuk serbuk, dalam bentuk pil, ya begitu, dalam bentuk asap yang dihirup, kan begitu ya, maupun disuntikkan itu, injeksi, macam-macam. Nah, semua jenis hal yang memabukkan itu disebut khamr dan hukumnya haram, gitu. Begitu pula dengan judi misalnya ya. Jadi judi yang dilaksanakan sekarang ini sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau dulu judi itu harus ketemu dalam satu meja, memakai kartu, dan begitu, atau memakai dadu. Ya. Sekarang tidak harus begitu. Karena zamannya online, maka judinya juga judi online. Gitu. Apakah itu haram? Sama, haram juga. Gitu. Apapun nama dan bentuk judi itu perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi jangan dilakukan dan harus dijauhi. Gitu. Karena kalau dia menjanjikan kekayaan, itu adalah awal dari kemiskinan. Ya. Kalau dia itu menjanjikan kejayaan, itu adalah awal dari kerugian kita. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk yang berubah saja dari zaman ke zaman, ya. Tapi substansinya, intinya haram ya haram begitu. Ya, karena ayatnya sudah jelas, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu. Jadi Al-Maidah ayat 90 menegaskan khamr, ya, judi, mengundi nasib, ya, itu semuanya adalah perbuatan setan, maka jauhilah, jangan sekali-kali kamu lakukan. Nah, itu juga terdapat di dalam Al-Quran yang harus kita tinggalkan karena kita mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi itu adalah yang kelima kewajiban kita. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kita mengamalkan Al-Quran itu juga karena kembali kepada poin yang pertama tadi, ya, kita mengimani Al-Quran itu ditegaskan oleh Allah di dalam awal dari surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang kedua. Al-Baqarah kan diawali dengan alif lam mim. Kemudian yang kedua ayatnya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim inilah Al-Quran,
kitab ini, kitab maksudnya kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa yang sebenar-benarnya, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ya. Sehingga kita tidak salah jalan, tidak tersesat, tahu arah, ya. Mana yang hak dan mana yang batil, lalu kemudian mana yang halal, yang haram, ya. Mana jalan tauhid, mana jalan kemusyrikan. Dari situ kita mengetahui. Ya. Sehingga tadi rentetannya ya perlu kita memahaminya, kan begitu. Karena kalau kita tidak memahaminya, kita tidak tahu, begitu. Sehingga dengan demikian sebetulnya pada dasarnya belajar Al-Quran itu menjadi kebutuhan kita. Karena kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak tahu isinya, gitu. Nah, kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, berarti kita tidak bisa menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Karena semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, gitu. Kemudian yang nomor 6, Bapak Ibu, para jamaah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kewajiban yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Mengajar Al-Qur'an. Jadi setelah kita belajar lalu kemudian kita mengajarkannya. Ya. Sehingga kita tidak boleh berputus asa, saya sudah terlambat dulu, tidak sempat belajar membaca Al-Quran, maka sekarang sulit untuk bisa belajar. Tidak boleh kita mempunyai pemikiran seperti itu, ya, karena jadi Allah sudah menjanjikan, Allah memudahkan bagi kita itu untuk mempelajari Al-Quran. Gitu. Tidak sulit kalau kita mau, gitu, dan tekun untuk itu, gitu. Ya. Dan kalau kita sudah bisa membaca, tentu saja kita berusaha untuk membacanya setiap hari. Ya. Kalau bisa setiap hari 1 juz idealnya, ya. Kalau tidak bisa, berapapun yang kita mampu, ya. Yang jelas jangan sampai 1 hari lewat tanpa kita membaca Al-Quran. Kita usahakan. Selain yang ada di dalam sholat tentu saja, ya, begitu. Ya. Dan ketika kita sudah mampu membaca lalu kemudian mengajarkannya, itu akan menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Ya. Tadi saya katakan di awal bahwa metode cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran itu adalah Iqra yang paling digunakan. Itu disusun oleh seseorang yang namanya Kiai Haji As'ad Humam, ya, dari Yogyakarta. Maka beliau insya Allah walaupun sudah tiada, terus mendapatkan aliran pahala karena buku yang sudah disusun itu. Ya, berapa banyak orang, terutama orang Islam di Indonesia ini sudah bisa membaca Al-Quran karena belajar dengan Iqra itu. Gitu. Ya. Bahkan kami sendiri juga mempunyai pengalaman belajar bersama dengan para pembelajar Al-Quran itu mulai dari usia balita, anak-anak itu yang mereka itu biasanya cepat sekali belajarnya. Tapi namanya anak-anak kan juga masih suka main-main gitu. Ya. Kemudian juga remaja, ya, dewasa gitu. Lalu kemudian sampai usia lansia. Biasanya lansia itu yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Karena namanya sudah terlambat, ya, tapi itu jauh lebih bagus daripada tidak. Ya, orang sudah lansia tapi mempunyai semangat untuk belajar membaca Al-Quran itu sesuatu yang harus mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi.
gitu. Ya. Jadi kita mengajarkan apa yang sudah kita mampu, gitu. Nah, itu akan menjadi salah satu dari amal yang terus mengalir pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang diberikan kepada orang lain, kepentingan umum yang terus dimanfaatkan sehingga pahalanya terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, lalu orang lain itu memanfaatkan apa yang sudah kita ajarkan atau dia mengajarkannya lagi, walaupun kita sudah meninggal, itu tetap mendapatkan pahala kebaikan yang sudah pernah kita lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, gitu. Nah, sehingga apalagi yang kita ajarkan itu adalah Al-Quran, kitab suci, kalam atau firman Allah, tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dan orang lain rasakan, gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia RRI Tuban yang dirahmati Allah, yang ketujuh, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memperjuangkan dan membelanya. Ya. Jadi kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan maksudnya agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan, dan membela jika Al-Quran itu dihina atau dinistakan. Ya. Jadi kita berusaha untuk memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita berakidah, berkeyakinan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada qada dan qadar, kepada hal-hal gaib dengan benar. Ya. Lalu bagaimana kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bagaimana kita berakhlak, ya kan begitu. Lalu bermuamalat. Ya, semua kita dasarkan pada Al-Quran. Kemudian membelanya, yaitu ketika ada pihak-pihak yang berusaha untuk menistakan atau menghina Al-Quran. Mungkin kita pernah mendengar di media bahwa ada orang yang melecehkan Al-Quran. Maka mereka dikecam. Ya, umat Islam marah begitu. Ya, karena melecehkan Al-Quran sama dengan melecehkan agama Islam. Melecehkan agama Islam sama dengan melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, kan begitu, Maha Mulia. Meskipun pada hakikatnya Allah itu tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan kita membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita. Ya, sesuai dengan janjinya dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, kita membela agama Allah kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri, gitu. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita juga perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, bahkan bernegara. Ya, sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup atau way of life dari Allah, dan Allah menghendaki kita menerapkannya dalam kehidupan, menerapkan Islam secara utuh. Ya, hal itu ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Jangan hanya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian.
Ya artinya kita harus merujuk kepada Al-Quran gitu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu gitu. Sehingga sekali lagi, kalau kita mau melaksanakan Islam secara paripurna, maka kita dengan sendirinya harus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ya dengan hikmah peringatan nuzulul Quran ini, maka kita bisa semakin memahami kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ada 8 hal tadi itu, sehingga pada akhirnya Allah akan meridhoi dan merahmati kita semua dengan kecintaan dan keimanan kita kepada Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia RRI Tuban yang dirahmati Allah, apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat adanya. Kalau ada yang salah, khilaf, itu dari kami pribadi. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembalikan lagi kepada Mas Indra selaku pembicara pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.